Sekarang kita lanjutkan untuk tabel distribusi frekuensi yang kedua. Yang kedua itu kita bahas tentang tabel distribusi frekuensi untuk data berkelompok. Kalau yang tadi data tunggal mungkin kalian sudah SMP SMA udah paham ya. Kalau untuk yang data berkelompok ada langkah-langkahnya di sini. Ada 4 langkah yang harus dikerjakan terlebih dahulu sebelum membuat tabelnya. Yang langkah pertama adalah mengurutkan data dulu dari yang terkecil sampai dengan yang terbesar. Kemudian ini sebenarnya tidak harus ya, tetapi kalau diurutkan akan lebih mudah dalam memindahkannya ke tabel. Yang harus itu adalah yang kedua, ketiga, dan keempat. Yang kedua adalah menentukan jangkauan atau nama lainnya adalah range. Range di sini rumusnya adalah kita simbolkan R. Sebenarnya ada beberapa buku yang menyimbolkannya yang lain ya. Kita simbolkan R. R itu adalah range sama dengan rumusnya nilai terbesar dikurangi dengan nilai terkecil. Kemudian langkah yang ketiga adalah menentukan banyaknya kelas. Banyaknya kelas untuk tabelnya itu. Kita simbolkan dengan K kecil ya. Di sini K sama dengan rumusnya 1 ditambah 3,3 dikalikan dengan log N. Ini silahkan menghitungnya dengan menggunakan kalkulator. Di sini menghitungnya yang pertama adalah log N. Nilainya berapa dulu? Yang pertama kita hitung log N. N itu banyaknya data ya, atau sigma F tadi, banyaknya frekuensi tadi. Kita hitung dulu log N berapa? Hasilnya log N ini baru dikalikan dengan 3,3. Jadi langkah yang kedua setelah ketahuan hasil log N-nya baru dikalikan 3,3. Setelah itu hasilnya udah ada, baru ditambahkan dengan 1. Biasanya di sini untuk banyak kelas itu adalah desimal. Jadi nanti kita bulatkan, boleh dibulatkan ke atas, boleh dibulatkan ke bawah ya. Tetapi sebaiknya dibulatkan ke atas. Kemudian langkah yang keempat adalah menentukan panjangnya interval. Kita simbolkan dengan P kecil. P kecil itu sama dengan R dibagi dengan K, range dibagi dengan banyaknya kelas. Jadi harus berurutan. Kita coba, silahkan dibuka di modulnya, ada contoh soalnya. Di situ ada data hasil UAS mahasiswa mata kuliah statistika. Di situ nilainya dari 65 bla 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 sampai dengan 83 gitu ya. Sekarang di sini data sudah diurutkan. Di contohnya data sudah diurutkan dari data terkecil ke data yang terbesar. Di sini untuk jangkauan kita tentukan range-nya, nilai terbesarnya. Ternyata di soal itu nilai terbesarnya adalah 83. Jadi R sama dengan 83 dikurangi nilai terkecilnya adalah 65. 83 dikurangi 65 adalah 18. Langkah berikutnya menentukan banyaknya kelas. Untuk menentukan banyaknya kelas ya, kita lihat di situ, di contoh itu N-nya adalah berapa itu? N-nya adalah 40 ya. 40. Jadi kita K sama dengan 1 ditambah 3,3 dikalikan dengan log N-nya 40. Sekarang dihitung dulu di kalkulatornya. Log 40-nya itu berapa? Pasti akan koma-koma. Di sini kita satu angka desimal aja. 3,3 dikalikan 1,6 bla 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 gitu ya. Kita ambil itu. Kemudian habis itu kita kalikan 3,3 dikalikan 1,6 adalah 1 ditambah 5,28 ya. 1 ditambah 5,28 adalah 6,28. Kan nggak mungkin banyaknya kelas itu desimal. Jadi kita harus kita bulatkan. Boleh dibulatkan ke atas. Kalau ke atas, atasnya 6, 7 ya. Kalau dibulatkan ke bawah, berarti jadi 6. Saran saya dibulatkan ke atas saja. Karena kalau dibulatkan ke bawah, ya kalau semua nilai terambil. Kalau tidak terambil, berarti buat lagi. Ganti lagi tabelnya sesuai dengan langkah ini. Tapi diganti yang pembulatan ke atas. Sebenarnya sah-sah aja kalau ke bawah juga. Asalkan semua nilai terambil. Tapi lebih amannya adalah, kan biasanya mahasiswa carinya yang aman ya. Jadi dibulatkan ke atas. Kita pakai yang ke-7 ya, ke-7 kelas. Kemudian langkah selanjutnya adalah menentukan panjangnya interval. Rumusnya adalah P sama dengan range dibagi dengan
banyaknya kelas. Range-nya tadi berapa range-nya? 18 dibagi dengan K-nya. Boleh mau yang 7, boleh mau yang 6,28. Kita pakai yang angka aslinya aja ya, 6,28. Silahkan pakai kalkulator. 18 dibagi 6,28 ya. Hasilnya adalah 2,86 ya. Ini juga boleh dibulatkan ke atas, boleh dibulatkan ke bawah. Kalau dibulatkan ke atas 3, kalau ke bawah adalah 2. Saran saya ke atas ya. Sebenarnya gini, kalau ini dibulatkan ke atas, ini boleh ke atas, boleh ke bawah. Tapi kalau ini dibulatkannya ke bawah, ini harus dibulatkan ke atas. Jadi jangan sampai K-nya dibulatkan ke bawah, P-nya dibulatkan ke bawah. Karena nanti ditakutkan semua nilai tidak terambil di tabel tersebut. Jadi kalau amannya, ini dibulatkan ke atas, P-nya juga dibulatkan ke atas. Jadi semua nilai itu terambil, gitu ya. Kan mending sisa ya daripada kurang gitu. Kemudian kalau sudah, kita pindah ke tabelnya di sini. Ada judul, nanti dikasih judul tabel apa gitu. Pasti kalian bisa ya sendiri-sendiri. Sekarang di sini adalah K. K itu tadi banyaknya kelas. Ada berapa tadi banyaknya kelas? Ada 7, kan kita bulatkan ke atas semua. Kita tulis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Kemudian intervalnya kita mulai dari nilai yang terkecil. Berapa nilai terkecilnya? 65 sampai dengan kita lihat panjang intervalnya. Panjang intervalnya adalah 3 ya. Tadi K-nya 7, panjang intervalnya 3. Nilai terkecilnya 65, berarti panjang interval 3 sampai ke 3 sesudah dari 65. Jadi cara menghitungnya gini. 65, 66, 65, 66, 67. 3 kan ya? Berarti di sini sampai dengan 67. Setelah 67, 68. Kita hitung 3. 68, 69, 70 ya. Berarti sampai 70. Di sini 71 dan seterusnya ya, dan seterusnya. Di sini nanti bisa dilihat dulu itu. Tapi ada cara yang lebih gampangnya. Kalau ini memang harus ditentukan 65, 66, 67. Nah, ke bawahnya ini tinggal ditambah panjang intervalnya. Tambah panjang intervalnya sama dengan 3 ya. 67 tambah 3, 70. 70 ditambah panjang intervalnya 3, 73 tambah lagi 76. Tambah 3 lagi ya. Sesuai dengan panjang intervalnya. Tambah 3 lagi, 79 tambah 3 lagi 82. 82 tambah 3 lagi 85. Udah kelihatan. Nah, di sini tinggal dari ini. Habis 73, 74. Habis 76, 77. Habis 79, 80. 82, 83. Ya. Itu adalah caranya. Kalau kalian mau satu-satu digini-giniin juga boleh ya. Terserah nanti. Kemudian untuk frekuensi silahkan dicari di datanya tadi, di contohnya tadi. Yang nilai 65 sampai dengan 67 ada berapa banyaknya? Jadi yang nilainya 6, karena 65 sampai 67 itu kan terdiri dari nilai 65, 66, 67 ya. Di situ di datanya itu ada berapa? Ternyata di data itu ada 3 ya frekuensinya. Saya hapus dulu ini. Ada 3 frekuensinya. Sekarang nilai 68 sampai 70 berarti terdiri dari nilai 68, 69, 70. Di situ di data itu ada berapa? Ternyata ada 6 ya, ada 6. Dan seterusnya. Kemudian di jumlah sigma F-nya harus sama dengan tadi berapa ya? 40 ya? 40. Begitulah cara membuat tabel distribusi frekuensi berkelompok.